Apa maksudnya ini, Mas? Aku sudah memberi kamu 5 tahun, dan kamu memakainya untuk berbohong. Berbohong apa, Mas? 5 tahun. 5 tahun seorang suami berpura-pura tidak tahu bahwa istrinya berselingkuh. Ia tidak marah, ia tidak membentak, ia tidak menceraikan. Tapi diam-diam, ia menarik satu persatu semua harta atas namanya. Dan saat sang istri sadar, semua sudah terlambat. Aku doain semoga yang subscribe channel ini rezekinya lancar, sehat selalu, dan bebas dari hutang. Biar sukses kayak aku. Oke sayang. Halo semuanya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita hari ini, kita absen dulu yuk. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis di komentar ya, agar kita bisa saling sapa dan saling mendoakan. Dan jangan lupa juga, tulis sukses di komentar. Semoga kalian bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, sekarang, mari kita mulai ceritanya. Dimas dikenal sebagai sosok pria yang tenang, cerdas, dan penuh perhitungan. Di usianya yang belum genap 35 tahun, ia sudah memimpin perusahaan besar yang bergerak di bidang properti dan investasi. Banyak orang mengaguminya, bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena caranya berbicara yang tenang dan berwibawa. Di sampingnya selalu ada Laras. Laras adalah wanita cantik, elegan, dan pandai membawa diri. Ia tahu bagaimana tampil sempurna di depan publik. Setiap menghadiri acara bisnis bersama Dimas, senyumnya tak pernah lepas. Gaunnya selalu anggun, ucapannya lembut, dan tatapannya terlihat penuh cinta. Di media sosial, mereka sering disebut sebagai couple goals. Liburan ke luar negeri, makan malam romantis di restoran mewah, perayaan anniversary dengan hadiah mobil baru. Semua terlihat seperti kisah cinta dalam drama. Rumah mereka berdiri megah di kawasan elit. Interiornya modern dengan sentuhan marmer dan kaca besar yang menghadap taman luas. Setiap pagi, Dimas berangkat kerja dengan jas rapi dan mobil sport hitamnya, sementara Laras mengantar dengan senyum manis di depan pintu. Namun, di balik kemewahan itu, ada jarak yang perlahan tumbuh. Sejak tahun pertama pernikahan, kesibukan Dimas semakin padat, rapat hingga larut malam, perjalanan bisnis keluar kota, dan tekanan sebagai CEO membuatnya sering pulang dalam keadaan lelah. Awalnya, Laras memahami, ia berkata tidak apa-apa. Ia bilang mendukung karier suaminya sepenuhnya. Tapi perlahan, nada bicaranya berubah. Keluhan kecil mulai muncul. Sindiran halus tentang waktu yang tak pernah cukup. Tatapan dingin ketika Dimas pulang terlalu malam. Dimas menyadari perubahan itu, tapi ia berpikir semua pasangan pasti melewati fase seperti ini. Ia percaya cinta mereka cukup kuat. Ia percaya kepercayaan adalah fondasi utama. Ia tidak pernah menyangka bahwa di balik senyum yang selalu dipamerkan ke dunia, ada rahasia yang perlahan mulai meretakkan segalanya. Dan retakan kecil itu ternyata bukan sekedar masalah kesibukan. Itu adalah awal dari pengkhianatan panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Awalnya, perubahan itu terasa kecil, hampir tak terlihat. Laras mulai lebih sering memegang ponselnya. Bahkan saat makan malam berdua, layar itu selalu menyala di tangannya. Jika Dimas mendekat, ia refleks memiringkan layar atau mengunci perangkatnya dengan cepat. Dimas pernah bertanya ringan, "Lagi sibuk apa?" Laras hanya tersenyum tipis. "Teman lama, cuma ngobrol biasa." Jawabannya terdengar wajar, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang berbeda. Terlalu cepat, terlalu siap. Beberapa minggu kemudian, Laras mulai sering keluar rumah dengan alasan baru. Meeting komunitas, arisan mendadak, janji dengan teman SMA. Penampilannya pun berubah. Ia lebih sering berdandan, meski hanya, katanya, bertemu teman. Parfum yang dipakai lebih kuat, gaun yang dikenakan lebih berani dari biasanya. Dimas memperhatikan semua itu. Sebagai seorang CEO, nalurinya terlatih membaca perubahan kecil. Dalam dunia bisnis, detail sekecil apapun bisa berarti ancaman besar. Dan kini, insting itu berbicara. Suatu malam, Dimas pulang lebih cepat dari jadwal biasanya. Ia ingin memberi kejutan makan malam untuk Laras. Namun, rumah dalam keadaan gelap. Ia mencoba menghubungi Laras, tidak diangkat. Pesan singkatnya hanya dibalas 1 jam kemudian. "Aku lagi di luar, jangan tunggu ya." Singkat, dingin, tanpa emotikon seperti biasanya. Saat Laras pulang, hampir tengah malam, Dimas pura-pura tertidur. Namun dari celah matanya, ia melihat istrinya tersenyum pada layar ponsel sebelum akhirnya memeluk bantal dan tertidur tanpa menyentuhnya sama sekali. Sejak saat itu, jarak di antara mereka bukan lagi sekedar perasaan. Itu nyata. Percakapan mereka semakin pendek.
Tawa mereka semakin jarang. Bahkan makan malam bersama terasa seperti formalitas. Dimas tidak bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Ia memilih diam, mengamati, mengumpulkan potongan-potongan kecil yang belum membentuk gambar utuh. Karena dalam hidupnya, ia selalu percaya satu hal. Kebenaran tidak perlu dicari dengan amarah. Ia hanya perlu waktu untuk muncul. Dan Dimas bersedia menunggu. Kebenaran itu akhirnya datang. Bukan dengan suara keras, tapi lewat sebuah notifikasi kecil. Suatu sore, saat Dimas sedang berada di ruang kerjanya, sebuah email masuk dari sistem keamanan digital perusahaan. Awalnya ia mengira itu hanya laporan rutin. Namun, subjeknya membuat alisnya berkerut. Aktivitas transaksi tidak biasa, rekening gabungan. Ia membukanya perlahan. Beberapa transfer dalam jumlah besar tercatat rutin setiap bulan. Nominalnya tidak terlalu mencolok untuk ukuran kekayaan mereka, tapi cukup konsisten untuk menimbulkan tanda tanya. Transfer itu menuju rekening atas nama seorang pria yang tidak pernah ia kenal. Dimas tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap tenang. Tangannya justru bergerak semakin sistematis. Ia meminta tim IT pribadinya menelusuri riwayat transaksi lebih detail, tanpa menjelaskan alasannya. Beberapa hari kemudian, laporan lengkap ada di tangannya. Transfer itu sudah berlangsung hampir 5 tahun. 5 tahun. Bukan 1 atau 2 kali kesalahan. Bukan emosi sesaat. Ini pola. Tak berhenti di situ. Sebuah potongan fakta lain muncul. Dari pelacakan media sosial dan jejak digital, Laras sering terlihat berada di lokasi yang sama dengan Laras. Restoran, hotel, bahkan luar kota. Ada foto samar di sebuah acara bisnis. Laras tersenyum di samping pria itu. Jarak mereka terlalu dekat untuk sekadar teman. Dada Dimas terasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus menahan nafas lebih lama dari biasanya. Namun ia tidak menghancurkan apapun. Tidak membanting meja. Tidak berteriak. Ia hanya duduk diam, menatap layar dengan tatapan kosong. 5 tahun. Artinya sejak awal pernikahan mereka mulai retak, Laras sudah mencari seseorang yang lain. Yang lebih menyakitkan bukan hanya pengkhianatan fisik, tapi fakta bahwa uang yang ia hasilkan dengan kerja keras, lembur, tekanan, dan risiko besar digunakan untuk membiayai pria lain. Makan malam mewah, hadiah ulang tahun, bahkan modal usaha kecil. Semua bercatat rapi. Malam itu Dimas pulang seperti biasa. Laras menyambutnya dengan senyum yang sama seperti 5 tahun terakhir. "Capek?" tanyanya lembut. Dimas menatap wajah itu lebih lama dari biasanya. Wajah yang pernah ia percaya sepenuhnya. Wajah yang kini menyimpan rahasia begitu besar. Ia hanya menjawab singkat, "Tidak." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas menyadari satu hal pahit. Ia tidak sedang kehilangan istrinya. Ia sudah kehilangannya sejak lama. Dan mulai malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Jika pria lain mungkin akan langsung meledak malam itu juga, Dimas justru melakukan hal yang paling tak terduga. Ia tetap diam. Keesokan paginya, ia bangun seperti biasa, mengenakan jas terbaiknya, sarapan dengan tenang, bahkan sempat mencium kening Laras sebelum berangkat kerja. Tidak ada perubahan sikap, tidak ada kecurigaan yang ia tunjukkan. Namun, di dalam dirinya, sesuatu telah membeku. Sebagai seorang CEO, Dimas terbiasa menghadapi krisis. Ia pernah hampir kehilangan proyek bernilai miliaran, pernah ditipu rekan bisnis, pernah dijatuhkan kompetitor, dan satu hal yang selalu menyelamatkannya adalah kemampuannya menahan emosi. Baginya, keputusan terbaik tidak pernah lahir dari amarah. Ia tidak ingin menjadi pria yang bertindak gegabah karena sakit hati. Ia ingin menjadi pria yang tetap berdiri paling akhir. Di ruang kerjanya, ia menatap pemandangan kota dari balik kaca tinggi. 5 tahun pengkhianatan bukan sesuatu yang bisa ia hapus dengan satu percakapan penuh teriakan. Jika ia langsung menggugat cerai sekarang, Laras tetap akan mendapatkan bagian besar dari aset bersama. Hukum tetap melindunginya sebagai istri sah. Dan Dimas bukan tipe pria yang rela hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun
dibagi begitu saja kepada seseorang yang mengkhianatinya. Bukan karena pelit, tapi karena prinsip. Maka untuk pertama kalinya, ia memutuskan memperlakukan rumah tangganya seperti strategi bisnis. Ia mulai berkonsultasi dengan pengacara terbaiknya secara diam-diam. Bukan untuk bercerai segera, tapi untuk memahami celah hukum. Bagaimana struktur asetnya, mana yang atas nama pribadi, mana yang atas nama perusahaan, mana yang bisa diproteksi. Semua dilakukan tanpa jejak mencurigakan. Di rumah, ia tetap menjadi suami yang sama. Bahkan sesekali ia mengajak Laras makan malam, agar tak ada perubahan pola yang terlihat. Laras justru semakin aman. Ia mungkin mengira Dimas terlalu sibuk untuk peduli, terlalu fokus pada perusahaan untuk memperhatikan detail kecil. Padahal justru sebaliknya, Dimas memperhatikan semuanya. Ia tahu kapan Laras tersenyum pada ponselnya. Ia tahu kapan istrinya berdandan lebih lama dari biasanya. Ia tahu kapan transfer uang dilakukan. Tapi, ia tidak menegur, karena ia sedang menyusun sesuatu yang lebih besar. Dan dalam diamnya itu, Dimas membuat satu keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Ia tidak akan membalas dengan emosi. Ia akan membalas dengan perhitungan. Dan ketika waktunya tiba, yang hancur bukan hanya kepercayaan, tapi seluruh fondasi kenyamanan yang selama ini Laras nikmati. Keputusan itu sudah dibuat. Dan Dimas bukan tipe pria yang ragu setelah menentukan langkah. Seminggu setelah konsultasi pertamanya dengan pengacara, ia mulai menyusun ulang struktur keuangannya. Bukan secara tergesa-gesa, tapi sistematis dan hampir tak terlihat. Sebagian besar aset besar mereka sebenarnya terdaftar atas nama perusahaan induk yang ia bangun sebelum menikah. Namun selama 5 tahun terakhir, beberapa properti, rekening investasi dan kendaraan mewah memang dibeli menggunakan rekening gabungan. Disitulah letak celahnya. Dimas memulai dari hal kecil. Rekening gabungan yang selama ini menjadi sumber gaya hidup Laras perlahan dikurangi dananya dengan alasan rotasi investasi. Ia memindahkan sebagian besar likuiditas ke akun perusahaan yang sepenuhnya berada di bawah kontrolnya. Setiap perpindahan dana memiliki alasan legal. Tidak ada yang melanggar hukum, tidak ada yang terlihat seperti persiapan perceraian. Ia bahkan mengatur ulang kepemilikan saham minoritas yang dulu sempat ia berikan kepada Laras sebagai simbol cinta di awal pernikahan. Saham itu dibeli kembali melalui mekanisme internal perusahaan dengan harga wajar. Semuanya sah secara hukum. Laras tidak menyadari apapun. Baginya, hidup masih sama. Kartu kredit masih aktif, transfer bulanan masih masuk, rumah tetap megah, mobil tetap terparkir di garasi. Padahal, pondasinya sedang dipindahkan sedikit demi sedikit. Dimas juga membentuk perusahaan holding baru atas namanya sendiri. Semua proyek masa depan dialihkan ke entitas baru itu. Artinya, jika suatu hari terjadi perceraian, pertumbuhan kekayaan setelah itu tidak lagi bisa disentuh sebagai harta bersama. Ia bermain panjang. Di sisi lain, ia mulai mencatat semua pengeluaran Laras secara detail. Bukti transfer ke pria itu, pembelian barang mewah, bahkan tiket perjalanan yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya, semua tersimpan rapi. Bukan untuk balas dendam emosional, tapi untuk perlindungan hukum jika dibutuhkan. Menariknya, semakin Dimas bersikap normal, Laras justru semakin bebas. Ia tidak lagi terlalu hati-hati. Ia merasa aman dalam bayangan bahwa suaminya tidak tahu apa-apa. Kadang ia bahkan meminta tambahan dana dengan alasan renovasi kecil atau investasi teman. Dimas menyetujuinya tanpa protes. Ia tahu, semakin tinggi Laras merasa nyaman, semakin keras ia akan jatuh nanti. Proses itu tidak berlangsung sebentar. Hampir 1 tahun penuh Dimas menjalankan rencananya. Perlahan, sabar, tanpa suara. Dan pada akhir tahun itu, satu hal menjadi sangat jelas. Hampir seluruh kendali finansial kini kembali sepenuhnya ke tangan Dimas. Rekening gabungan hanya menyisakan dana operasional kecil. Aset besar telah aman. Struktur hukum sudah siap. Laras masih hidup dalam kemewahan yang sama. Tapi tanpa ia sadari, semua itu bukan lagi miliknya. Dan Dimas hanya menunggu satu momen yang tepat. Momen ketika tirai kebenaran dibuka, dan tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Semakin hari, Laras semakin berani. Ia merasa hidupnya aman, rumah tetap megah. Kartu kredit selalu disetujui. Setiap kali ia menggesek tanpa melihat harga, notifikasi pembayaran selalu berhasil. Baginya, itu bukti bahwa Dimas tidak mencurigai apapun. Tanpa ia sadari, justru karena Dimas tidak bereaksi, ia menjadi lengah. Laras mulai sering mengunggah foto-foto gaya hidupnya di media sosial. Tas branded terbaru, sepatu edisi terbatas, makan malam eksklusif di restoran mahal. Captionnya selalu penuh senyum dan kesan bahagia. Komentar orang-orang membuatnya semakin percaya diri. Beruntung banget jadi istri CEO. Hidup kamu sempurna banget, Laras.
Ia membaca semua itu dengan bangga. Tak ada satupun yang tahu kehidupan gandanya. Hubungannya dengan pria itu pun semakin intens. Tak lagi sekedar pertemuan sembunyi-sembunyi. Kini mereka sering bepergian keluar kota dengan alasan acara komunitas atau liburan bersama teman. Biayanya tentu saja dari uang yang ia ambil secara bertahap dari rekening bersama. Bahkan suatu hari, Laras mentransfer sejumlah besar uang sebagai modal usaha untuk pria tersebut. Ia percaya pada janji manis tentang bisnis baru dan masa depan cerah. Ia merasa sedang membangun kehidupan cadangan. Sementara itu, Dimas melihat semuanya. Ia tahu tentang perjalanan itu. Ia tahu tentang transfer dana. Ia tahu tentang pria yang kini semakin nyaman menikmati hasil kerja kerasnya. Namun Dimas tetap tenang. Justru semakin Laras ceroboh, semakin kuat posisi Dimas. Suatu malam saat mereka makan malam berdua di rumah, Laras dengan santai berkata, "Mas, aku kepikiran mau renovasi ruang wardrobe, kayaknya kurang luas." Dimas menatapnya beberapa detik lebih lama. "Kalau itu bikin kamu senang, lakukan saja," jawabnya tenang. Laras tersenyum puas. Ia tidak lagi melihat suaminya sebagai pria yang perlu ia hormati sepenuhnya. Dalam pikirannya, Dimas terlalu sibuk, terlalu percaya, terlalu mudah. Ia tidak tahu bahwa setiap permintaan, setiap pengeluaran, setiap kebohongan sedang menjadi batu yang ia susun sendiri untuk menjatuhkan dirinya. Yang lebih menyakitkan bagi Dimas bukan hanya soal uang, tapi sikap Laras yang perlahan berubah menjadi meremehkan. Nada bicaranya semakin dingin, tatapannya tak lagi penuh penghargaan, bahkan sesekali ia membandingkan Dimas dengan pria lain yang katanya lebih perhatian. Kalimat itu terdengar ringan, namun maknanya dalam. Di dalam hatinya, Dimas merasakan satu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan lagi marah, bukan lagi kecewa, tapi kehilangan rasa. Dan ketika seorang pria kehilangan rasa terhadap wanita yang ia cintai, itu pertanda akhir sudah sangat dekat. Laras masih menikmati kemewahan yang terlihat utuh, padahal fondasinya sudah kosong. Dan ketika waktu itu tiba, ia akan sadar bahwa semua yang ia pamerkan bukanlah miliknya, hanya pinjaman yang akan ditarik kembali. Hari itu dimulai seperti biasa. Laras bangun dengan santai, memeriksa ponselnya sebelum turun dari tempat tidur. Ia tersenyum kecil melihat pesan masuk dari pria yang selama ini menemaninya diam-diam. Namun senyum itu perlahan memudar ketika sebuah notifikasi lain muncul. Transaksi ditolak. Ia mengernyit. Mungkin hanya gangguan sistem, pikirnya. Beberapa menit kemudian, notifikasi lain masuk. Akun Anda untuk sementara dibatasi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Laras segera membuka aplikasi mobile banking. Saldo yang biasanya terisi cukup besar, kini hanya menyisakan angka kecil yang bahkan tak cukup untuk menutup pengeluaran bulanannya. Tangannya mulai gemetar. Ia mencoba menghubungi customer service bank. Jawabannya singkat dan formal. Terjadi penyesuaian struktur kepemilikan dan pembekuan sementara atas permintaan pemegang otoritas utama rekening. Pemegang otoritas utama? Dimas? Tidak mungkin, gumamnya pelan. Dengan napas tidak teratur, ia mencoba kartu kreditnya secara online untuk memastikan. Hasilnya sama, ditolak. Belum selesai rasa paniknya, sebuah pesan masuk dari leasing mobil mewah yang biasa ia gunakan. "Mohon maaf, sesuai pembaruan dokumen kepemilikan dan kontrak, unit akan ditarik hari ini." Darahnya terasa mengalir turun ke kaki. Ia berdiri terpaku di tengah kamar yang luas dan mewah itu, seolah baru menyadari bahwa semua yang ia pijak bukanlah miliknya sepenuhnya. Tanpa menunggu lebih lama, Laras langsung turun dan mencoba menghubungi Dimas. Teleponnya tidak diangkat. Ia mengirim pesan panjang penuh tanda tanya. Tidak dibalas. Beberapa jam kemudian, dua orang dari pihak leasing benar-benar datang. Dengan sikap profesional, mereka menjelaskan bahwa kendaraan tersebut terdaftar atas nama perusahaan baru milik Dimas dan kontraknya telah dihentikan. Laras hanya bisa berdiri menonton mobil itu keluar dari halaman rumahnya, seolah itu simbol pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah, ia masuk kembali ke dalam rumah. Namun saat ia mencoba mengakses brankas kecil tempat beberapa dokumen penting disimpan, ia menemukan sebagian besar map sudah tidak ada. Sore harinya, seorang staf administrasi perusahaan datang membawa amplop resmi. Isinya adalah pemberitahuan perubahan kepemilikan aset. Rumah itu kini berada di bawah perusahaan holding baru Dimas. Secara hukum, Laras tidak memiliki kendali atasnya. Napasnya terasa sesak. Baru saat itulah ia menyadari satu hal yang mengerikan. Semua ini bukan kebetulan, bukan kesalahan bank, bukan masalah teknis. Ini terencana, dan Dimas sudah melakukannya dengan sangat rapi.
Saat malam tiba dan pintu utama terbuka, Dimas masuk dengan langkah tenang seperti biasa. Ia melepas jasnya, menaruh tas kerja, lalu menatap Laras yang berdiri dengan wajah pucat dan mata memerah. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan yang dingin. Dan di momen itu, Laras akhirnya mengerti. Hari ini bukan awal masalah. Ini adalah akhir dari permainan yang selama ini ia kira aman. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Biasanya Laras akan langsung menyapa Dimas dengan nada manja atau senyum tipis. Tapi kali ini, ia berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat, mata sembab, dan napas tak teratur. Dimas menatapnya tenang. Apa yang terjadi, Mas? Kenapa rekening dibekukan? Kenapa mobil ditarik? Ini semua maksudnya apa? Suara Laras bergetar antara marah dan takut. Dimas tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju meja, menuangkan segelas air, lalu duduk dengan sikap yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Kamu benar-benar tidak tahu? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat Laras terdiam sesaat. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Jawabnya, mencoba bertahan. Dimas mengeluarkan sebuah map coklat dari tas kerjanya. Ia meletakkannya di atas meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Laras. Buka. Dengan tangan gemetar, Laras membuka map itu. Di dalamnya ada cetakan foto, riwayat transfer, tangkapan layar percakapan, hingga detail perjalanan hotel. Setiap lembar yang ia buka membuat wajahnya semakin kehilangan warna. Ruangan terasa sunyi, hanya suara kertas yang bergetar di tangannya. Aku sudah tahu sejak 5 tahun lalu. Suara Dimas akhirnya terdengar lagi. Tenang, dingin, tidak meninggi sedikit pun. Laras menatapnya dengan mata membesar. 5 tahun? Dimas mengangguk pelan. Sejak transfer pertama, sejak pesan pertamamu dengan dia, sejak kamu mulai pulang lebih malam dengan alasan yang sama. Air mata Laras mulai jatuh. Aku bisa jelasin. Dimas tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan lagi senyum suami yang mencintai. Itu senyum seseorang yang sudah selesai dengan perasaannya. Tidak perlu, jawabnya singkat. Untuk pertama kalinya, Laras benar-benar panik. Ia berlutut di depan Dimas, memegang lengannya. Aku salah, aku hilaf, aku cuma merasa kamu terlalu sibuk, aku kesepian, tapi aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu. Kalimat itu terdengar menyedihkan, tapi bagi Dimas, semuanya sudah terlambat. Kesepian tidak membuat orang mentransfer uang miliaran selama 5 tahun. Ucap Dimas pelan namun tajam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Laras menangis lebih keras sekarang. Ia memohon, ia berjanji akan berubah. Ia mengatakan akan memutuskan hubungan itu malam ini juga. Namun Dimas berdiri perlahan. Aku sudah memberi kamu 5 tahun, katanya tegas, dan kamu memakainya untuk berbohong. Ia mengambil satu dokumen terakhir dari dalam tasnya dan menyerahkannya. Surat gugatan cerai. Laras menatap kertas itu seperti melihat vonis hidupnya sendiri. Mas, jangan, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi Dimas hanya menatapnya dengan mata yang kini kosong dari emosi. Aku tidak marah lagi, Laras, katanya pelan. Aku hanya selesai. Kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena saat seseorang sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Laras menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta. Ia kehilangan pria yang diam-diam sudah menutup pintu hatinya selamanya. Proses perceraian berjalan cepat. Dimas sudah menyiapkan semuanya dengan rapi. Dokumen, bukti, struktur aset, hingga saksi ahli keuangan. Semua tersusun seperti presentasi bisnis yang tak terbantahkan. Laras awalnya masih berharap ada celah. Ia menyewa pengacara. Ia mencoba mencari kemungkinan pembagian aset yang lebih besar. Namun satu persatu harapannya runtuh. Sebagian besar kekayaan ternyata berada di bawah perusahaan holding baru milik Dimas. Secara hukum, itu bukan lagi harta bersama. Properti yang ia tempati, mobil yang ia gunakan, bahkan investasi yang ia banggakan, bukan atas namanya. Yang tersisa untuknya hanyalah bagian minimal sesuai aturan, jauh dari gaya hidup yang selama ini ia nikmati. Saat putusan resmi dibacakan, Laras duduk terpaku. Tangannya dingin. Dunia yang ia kenal selama 5 tahun terakhir runtuh dalam hitungan menit. Ia keluar dari gedung pengadilan tanpa didampingi siapapun. Dimas berjalan lebih dulu, dikelilingi tim hukumnya, tetap tenang seperti biasa.
Hari-hari setelahnya terasa lebih berat. Laras harus meninggalkan rumah mewah itu. Ia pindah ke apartemen sederhana yang bahkan luasnya tak sepertiga kamar utama lamanya. Lemari pakaiannya yang dulu penuh tas dan sepatu mahal, kini harus ia seleksi. Beberapa barang ia jual untuk menutup kebutuhan hidup. Yang paling menyakitkan bukan hanya kehilangan kenyamanan, tapi kehilangan status. Teman-teman sosialitanya perlahan menjauh. Undangan acara berhenti datang. Pesan-pesan di media sosial yang dulu penuh pujian, kini berubah menjadi bisikan gosip. Katanya cerai. Dimas yang gugat. Katanya karena selingkuh. Dan yang lebih pahit lagi, pria yang selama ini ia bela mati-matian mulai berubah sikap. Awalnya ia masih menenangkan Laras, berjanji akan tetap bersama, mengatakan semua akan baik-baik saja. Tapi saat ia tahu Laras tidak lagi punya akses ke kekayaan Dimas, nada bicaranya berubah. Janji bisnis yang dulu terdengar meyakinkan, kini hanya alasan kosong. Pertemuan mereka semakin jarang, pesan-pesan mulai dibalas lama. Hingga suatu hari, pria itu benar-benar menghilang. Nomornya tidak aktif, akun media sosialnya tak bisa diakses. Akhirnya Laras mengerti, ia bukan kehilangan cinta sejati. Ia hanya kehilangan transaksi. Malam-malamnya kini sunyi. Tidak ada lagi rumah luas dengan lampu kristal. Tidak ada lagi mobil mewah yang siap membawanya kemanapun. Ia duduk sendirian di ruang apartemen kecilnya, menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan arti kehilangan yang sebenarnya. Bukan hanya kehilangan uang, bukan hanya kehilangan status, tapi kehilangan seseorang yang dulu mencintainya dengan tulus dan ia sia-siakan. Dan semua itu terjadi bukan karena nasib, tapi karena pilihan yang ia buat sendiri. Beberapa bulan berlalu sejak perceraian itu resmi diputuskan. Hidup Dimas berjalan seperti biasa, bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Perusahaannya justru berkembang pesat. Proyek-proyek besar berhasil ia amankan. Wawancaranya muncul di berbagai media bisnis. Ia dikenal sebagai CEO yang tegas, visioner, dan tidak pernah mencampurkan masalah pribadi dengan profesionalisme. Di luar, ia terlihat tak tersentuh. Namun di dalam, ia telah melewati fase panjang untuk menerima kenyataan. Ia tidak pernah membalas Laras dengan hinaan, tidak pernah membocorkan aibnya ke publik. Ia memilih menjaga martabatnya sendiri dengan cara yang elegan. Sementara itu, kehidupan Laras jauh berbeda. Apartemen kecil yang kini ia tempati terasa semakin sempit setiap hari. Dindingnya polos, tidak ada lagi suara langkah staf rumah tangga, tidak ada lagi lemari besar penuh koleksi tas mahal. Ia kini harus menghitung setiap pengeluaran. Beberapa barang terakhir yang ia jual adalah hadiah-hadiah dari Dimas di awal pernikahan mereka. Setiap kali melepas satu barang, ada potongan kenangan yang ikut terlepas. Suatu malam, saat sedang menggulir berita di ponselnya, sebuah artikel muncul di layar. Foto Dimas terpampang di sana. Judulnya tentang ekspansi bisnis baru dan pencapaian luar biasa perusahaannya. Wajah itu masih sama, tenang, berwibawa, dan penuh kendali. Namun kini bukan lagi miliknya. Laras menatap layar itu lama. Dadanya terasa sesak, air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena ia merindukan kemewahan, tapi karena ia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya ia hilangkan. Dimas bukan hanya pria kaya, ia adalah pria yang setia, pria yang sabar, pria yang mencintainya dalam diam bahkan saat disakiti. Dan ia memilih mengkhianati semua itu demi perhatian sesaat. Kini ketika semuanya telah hilang, tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Ia pernah memiliki segalanya, cinta, keamanan, kepercayaan, dan masa depan yang jelas. Namun keserakahan kecil dan rasa tidak puas membuatnya berpikir rumput di luar lebih hijau. Padahal yang ia miliki sudah lebih dari cukup. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Dimas. Nomornya tidak pernah berubah, tapi tidak pernah diangkat. Bukan karena Dimas membencinya, tapi karena Dimas sudah benar-benar selesai. Dan dalam hidup, ada satu hal yang paling menyakitkan. Bukan saat seseorang membalas dendam, tapi saat seseorang memilih pergi tanpa ingin kembali. Laras kini belajar arti kesepian yang sesungguhnya. Bukan kesepian karena kurang perhatian, tapi kesepian karena menyadari ia sendiri yang menghancurkan satu-satunya tempat pulang yang tulus. Penyesalan memang selalu datang di akhir, namun tidak semua hal bisa diperbaiki dengan kata maaf. Dan dalam sunyi apartemen kecil itu, Laras akhirnya menerima satu kenyataan pahit. Beberapa kehilangan adalah hukuman dari keputusan kita sendiri. Setiap hubungan dibangun dari dua hal, cinta dan kepercayaan. Cinta bisa tumbuh kembali,
cinta bisa diperjuangkan, cinta bisa dimaafkan. Tapi kepercayaan, sekali hancur, tidak pernah kembali utuh seperti semula. Kisah Dimas dan Laras bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang balas dendam, dan bukan sekadar tentang perceraian. Ini tentang pilihan. Tentang bagaimana satu keputusan kecil yang diulang berkali-kali bisa menghancurkan sesuatu yang besar. Dimas membuktikan bahwa kesabaran bukanlah kelemahan. Diam bukan berarti tidak tahu, dan tenang bukan berarti tidak terluka. Kadang, orang yang paling tersenyum adalah yang paling lama menahan sakit. Dan ketika ia akhirnya bergerak, semuanya sudah diperhitungkan. Sementara Laras mengajarkan satu pelajaran pahit. Rasa tidak puas bisa membuat kita buta. Perhatian sesaat bisa terasa lebih manis daripada kesetiaan yang stabil. Tapi yang instan hampir selalu meninggalkan luka paling dalam. Jika dalam hubunganmu hari ini masih ada kepercayaan, jagalah. Jika masih ada komunikasi, rawatlah. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Dan tidak semua penyesalan bisa ditebus. Jika kalian setuju bahwa kesetiaan lebih berharga daripada kemewahan, tulis di kolom komentar. Setia itu mahal. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah dramatis berikutnya. Karena di channel ini, setiap cerita selalu punya pelajaran.